Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, yaitu di channel Dunia Pangan ID. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu fitokimia penting yang ada di dalam bahan pangan. Merupakan senyawa induk dari beberapa senyawa yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu senyawa turunan dari senyawa yang akan saya bahas ini merupakan senyawa yang paling banyak dibahas oleh orang, yaitu vitamin A. Kemudian produk ini juga sekarang menjadi produk yang sedang banyak diperbincangkan orang karena terbukti bisa digunakan untuk terapi berbagai penyembuhan. Salah satunya digunakan sebagai terapi untuk COVID-19 atau COVID-19 yang sekarang sedang merebak. Ini merupakan turunan dari senyawa ini, yaitu turunan yang akan kita bahas. Jadi kita akan membahas mengenai senyawa steroid, kemudian kita akan membahas mengenai senyawa terpenoid, di mana senyawa ini banyak ditemukan sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak atsiri. Minyak atsiri, kemudian bahan ini juga banyak ditemukan dalam berbagai bumbu. Bumbu yang menyebabkan makanan kita menjadi sedap, makanan kita memiliki aroma yang enak, menggugah cita rasa. Ini merupakan peran dari senyawa ini, yaitu senyawa terpenoid. Di samping itu beberapa komponen yang memberikan rasa pedas, kemudian komponen yang memberikan rasa semriwing, seperti rasa mint, ini juga senyawa ini. Jadi kita akan membahas mengenai berbagai senyawa terpenoid dan turunannya. Jadi ada terpenoid dan steroid serta turunannya yang terdapat dalam berbagai produk makanan, terutama pada produk makanan segar. Jadi terpenoid dan steroid ini banyak diaplikasikan pada produk yang kita sebut sebagai minyak atsiri. Jadi minyaknya digunakan dalam berbagai produk kesehatan, digunakan sebagai aromaterapi, dan digunakan untuk berbagai jenis bumbu. Baik flavornya atau cita rasanya maupun rasanya, Karena produk ini ada yang memberikan sedikit rasa pedas, kemudian ada yang memberikan rasa terkesan dingin, dingin atau semriwing. Ini juga merupakan senyawa terpenoid. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana struktur kimianya, kemudian bagaimana karakter dari bahan ini, serta ada di dalam bahan pangan apa saja. Jadi yang dimaksud dengan senyawa terpenoid merupakan senyawa isopren. Jadi struktur dasar awalnya adalah isopren. Isopren yang terdiri dari C5 dalam satu molekulnya, yaitu CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, dan kerangka karbonnya dibangun oleh dua molekul satuan unit isopren. Jadi C-nya 5. Sekali lagi C-nya 5. Unit isopren ini disambung dalam berbagai cara dan dengan berbagai jenis penutupan cincin. Kemudian derajat kejenuhan dan gugus fungsinya. Jadi pembagiannya atau disambungkannya berdasarkan berbagai jenis penutupan cincin, derajat ketidakjenuhan, dan gugus fungsinya. Yang dimaksud dengan penutupan cincin, ini ada cincin yang tertutup yang kemudian disebut dengan siklik, ada cincin yang terbuka. Dalam satu molekul ini terdiri dari C10. Dari C10 ini biasanya ada C yang terbuka dan ada C yang tertutup. Ada yang bagian kepala, ada bagian ekor. Jadi ada yang disambung berdasarkan kepala-kepala, kemudian ada yang disambung berdasarkan kepala ekor,
ada yang disambung berdasarkan ekor dan ekor. Tetapi pada umumnya untuk senyawa isopren ini atau senyawa terpenoid ini paling banyak disambung dari kepala ke ekor. Nah, terpenoid ini terdapat dalam jumlah besar yang ada di dalam tumbuhan. Karena jumlahnya yang besar ini sering diekstrak dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ya. Misalnya ada minyak kayu putih, kemudian ada minyak sereh, kata orang mengatakan, ada minyak cengkeh, ya, dan berbagai jenis minyak. Ini salah satu contoh produk yang diekstrak dari tanaman yang merupakan golongan terpenoid. Minyak ini banyak fungsinya, banyak digunakan untuk terapi kesehatan, ya, untuk campuran makanan, dan untuk berbagai keperluan yang lain. Nah, ini contoh dari senyawa isopren yang terdiri dari kepala dan ekor. Ya, ini bagian kepalanya, ya, ini bagian ekornya. Struktur kimianya untuk isopren ini adalah 2-metil 1,3 butadien. Jadi memiliki 2 ikatan rangkap. Ini contoh beberapa golongan utama dari senyawa terpenoid yang terdapat di dalam tumbuhan. Ya. Ada yang terdiri dari 1 satuan saja, kemudian ada yang terdiri 2 molekul, jadi 1 satuannya itu terdiri dari 2 isopren. Kemudian ada yang 3 isopren, ada yang 4 isopren, ada yang 6 isopren, ada yang 8 isopren, dan ada yang dalam jumlah banyak. Jumlah banyak ini artinya lebih dari 8 isopren. Untuk yang 1 isopren, ini artinya satu senyawa hanya terdiri dari 5C saja. Ya. Ini untuk yang 1 isopren. Nah, untuk yang isopren ini ada di dalam contohnya pada daun Hemalis japonica. Ya. Ini karakternya untuk C1 sampai C3 ini artinya mudah menguap. Ya, mudah menguap itu akan mudah terdeteksi dan bisa digunakan sebagai aromaterapi. Kemudian ada yang terdiri dari 2 isopren, artinya terdiri dari C5. Jadi satu senyawa C-nya ada 10 ya. Karena kalau 1 isopren tadi 5, maka kalau 2 isopren maka akan ada 10 ya, maka akan ada 10. Untuk monoterpenoid dalam minyak atsiri tumbuhan ini misalnya ada senyawa mentol. Jadi yang memberikan rasa mint itu contohnya adalah golongan dari 2 isopren ya. Kemudian ada monoterpenoid lakton, ada tropalon yang ada di dalam produk kayu gymnospermae ya. Berikutnya ada isopren yang terdiri dari 3 satuan, maka jumlah C-nya akan ada 15 ya. Ini golongan sesquiterpenoid. Ini juga banyak terdapat pada minyak atsiri ya, terbanyak dalam minyak atsiri yang banyak digunakan untuk aromaterapi. Ini karakternya adalah mudah menguap. Ada terpenoid yang mengandung 4 satuan, sehingga jumlah C-nya ada 20, maka dinamakan diterpenoid. Namanya diterpenoid karena kalau 10 ini namanya monoterpenoid, yang terdiri dari 2 isopren. Kalau diterpenoid memiliki C20, artinya terdiri dari 4 isopren. Ya. Asam ini merupakan diterpen, misalnya pada produk damar ya. Ini merupakan produk yang sukar menguap sehingga tidak bisa digunakan untuk aromaterapi. Tidak bisa juga digunakan untuk minyak atsiri. Berikutnya ada 6 isopren atau C30 yang disebut juga dengan triterpenoid. Triterpenoid ini juga tidak menguap. Ya, misalnya seperti sterol ya. Sterol atau sitosterol misalnya ini yang terdapat pada tumbuhan
Nah, sterol ini merupakan contoh ya atau bahan baku misalnya seperti vitamin D, vitamin E ini merupakan golongan dari senyawa sitosterol. Kemudian ada triterpen, contohnya adalah misalnya beta karoten, ini merupakan golongan misalnya triterpen, misalnya beta amirin. Kemudian ada produk saponin ya. Nah, untuk berikutnya ini terdiri dari 8 isopren ya, 8 isopren atau C40. Ini yang paling banyak kita kenal adalah beta karoten dan turunannya. Ya, ini memiliki fungsi sebagai vitamin A. Nah, dari gambaran ini maka senyawa terpenoid yang tersusun atas isopren ini artinya memiliki makna strategis dan memiliki fungsi di dalam teknologi pangan. Kita akan membahas mengenai beberapa sifat dari senyawa terpenoid ya. Jadi terpenoid ini terdapat di dalam tumbuhan. Nah, ini lokasinya ada di dalam sitoplasma. Ya. Jadi akan mudah diekstrak ya karena terdapat di dalam sitoplasma, hanya cukup dengan memecahkan dinding sel saja. Jadi dengan dinding sel dipecahkan, maka senyawa yang ada sitoplasma seperti senyawa-senyawa terpenoid ini akan keluar dan akan mudah terekstrak. Terpenoid umumnya terdapat dalam sitoplasma tumbuhan, kemudian dalam sel kelenjar khusus pada permukaan daun. Inilah pada produk minyak atsiri ya. Misalnya pada kelenjar khusus, ya. Kemudian ada juga yang terdapat di dalam vakuola, ya, di dalam daun, dan kemudian di dalam bunga. Ya, di dalam bunga biasanya memberikan warna merah, warna orange. Nah, ini golongan dari senyawa karotenoid ya. Terdapat juga di dalam beberapa buah ya, terdapat di dalam buah tertentu yang mengandung karotenoid. Ya, ini juga terdapat di dalam bagian sitoplasma atau di bagian sel kelenjar khusus. Ya, sel kelenjar khusus yang menghasilkan minyak atsiri. Umumnya larut di dalam lemak. Ya. Jadi karena ini merupakan senyawa lemak, maka kelarutannya akan dekat dengan senyawa nonpolar. Maka dia akan bersifat larut di dalam lemak. Maka dari itu, karakter inilah yang sering digunakan untuk membedakan mana terpenoid, ya, mana karotenoid atau terpenoid, mana yang flavonoid. Warnanya memang karakternya hampir sama ya. Sama-sama memberikan warna merah dan orange. Ya, pada flavonoid juga ada yang memberikan warna merah, ada yang memberikan warna orange. Tetapi biasanya yang digunakan untuk membedakan yang termasuk di dalam karotenoid, mana yang termasuk dalam flavonoid, itu tingkat kelarutannya ya. Karena untuk senyawa karotenoid, karena merupakan turunan dari terpenoid yang artinya merupakan lipida non asam lemak, maka akan mudah diekstraksi dengan senyawa nonpolar, misalnya seperti ether minyak, kemudian ada ether kloroform, ya, artinya ini senyawa-senyawa nonpolar yang bisa digunakan untuk mengekstraknya. Untuk peranannya di dalam tumbuhan, ya, ini sebenarnya digunakan untuk hormon pertumbuhan, ya, misalnya pada asam giberelin, digunakan sebagai anti serangga, ya, untuk pertahanan tubuh untuk bagi tumbuhan atau buah itu sendiri. Kemudian untuk membantu pigmen fotosintesis, misalnya untuk terpenoid yang memiliki C40, kemudian memberikan bau dan warna ya, dari golongan monoterpen dan sesquiterpen. Ya, ini yang fungsi dari tumbuhan. Nah, sementara dari segi teknologi pangan, dari segi konsumen, senyawa ini memiliki peranan penting. Karena apa? Karena dia memberikan bau. Ya, memberikan bau sehingga bisa diterapkan untuk bahan baku berbagai jenis flavor alam. Ya, jadi flavor alam. Kemudian juga bisa diekstrak karena dia bisa memberikan rasa wangi. Ya, karena dia bisa memberikan rasa wangi. Nah, rasa wangi yang khas ini dari terpenoid, kalau di Indonesia lebih dikenal dengan rasa untuk bumbu. Ya, rasa bumbu atau kita sebut sebagai rasa rempah. Nah,
Dari beberapa penelitian terakhir ini, ya, karena penelitian terus berkembang, ternyata beberapa senyawa rempah juga banyak digunakan untuk terapi pengobatan. Ya. Misalnya salah satunya digunakan untuk terapi pengobatan kanker karena beberapa senyawa dari terpenoid ini bersifat sitotoksik. Ya. Kemudian juga banyak digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, ya, digunakan sebagai sistem imun, ya, maka beberapa penelitian terakhir mengenai senyawa terpenoid banyak digunakan untuk membantu proses penyembuhan orang yang terinfeksi COVID-19 atau COVID-19. Ya. Ini karena apa? Karena senyawa terpenoid ini mampu membangun sistem kekebalan tubuh. Nah, ini model struktur atau senyawa yang tadi saya bilang ada monoterpenoid, kemudian ada diterpenoid yang disebut dengan sekuiterpen. Ya. Ini merupakan monoterpenoid, artinya dalam satu senyawa ini hanya terdiri dari satu terpen yang memiliki C10, ya, atau terdiri dari 2 isopren. Ya. Ini C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ini merupakan contoh dari terpenoid yang terbuka. Ya, ini terpenoid yang terbuka. Ini contohnya namanya adalah Mearson. Kemudian ada citronellol. Ini juga contoh dari monoterpenoid. Ada mentol. Ini monoterpenoid. Ya, ini merupakan contoh struktur siklik atau struktur yang tertutup. Ya, karena ada karakter sikliknya. Ya. Berikutnya ada alfa pinen. Ya.